Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi. Kali ini saya bersama Bapak Ismail kembali. Dan kali ini yang ingin saya bahas dan yang banyak dipertanyaan di channel saya tentang pembibitan kopior ya. Tapi mohon maaf ini suaranya agak lumayan ada kegiatan ibu di Agro Kopior. Ya biasa, kalau di sini juga menyediakan tempat untuk kumpul-kumpul keluarga, jadi ya harap maklum untuk ada keramaian sedikit. Pak Ismail, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Setelah beberapa waktu yang lalu saya bikin video Pak Ismail, banyak pertanyaan tentang bibit Pak. Bibit yang baik itu bagaimana? Pemindahan bibit yang seperti di bawah ini harus umur berapa, dan cara untuk mengambil bibit dari kelapa kopior itu bagaimana? Dari pertama dulu Pak Ismail. Terima kasih. Kami di sini petani kelapa kopior. Sampai saat ini cara pembibitan kami menggunakan seleksi dari janjangan. Oh, ada seleksinya Pak? Iya, jadi seleksi janjangan ini mungkin 10, yang 8 kopior yang normal ini kami tanam. Gitu ya. Jadi kami kalau tidak dari pohon kelapa kopior tidak bisa untuk nanti tumbuhnya kelapa kopior. Jadi untuk pembibitan awal itu diambil dari seleksi janjangan kopior yang memang benar-benar pohon kelapa kopior yang normal ditanam. Yang kopior dikonsumsi. Jadi satu janjang itu biasanya ada berapa buah? Belum tentu, kadang 10 ya 8 juga bisa. Oh, iya. Kadang aja sampai 4 juga bisa. Gitu ya. Kalau satu janjang itu kalau ada 10 buah biasanya yang 6 kopior, yang 4 itu yang kemungkinan bisa bibit untuk jadi kelapa kopior. Ini yang di bawah ini boleh dilihat sebentar. Ini kan yang menurut saya unik Pak. Sampean itu idenya ada-ada saja. Ini kopior di bonsai juga ya. Jadi selama masih kecil ditaruh di depan rumah bagus, ya kan? Iya. Nanti selama besar nanti bisa dipindah. Ada yang tunas 2. Nah ini loh. Ini sampai tunas 2 Pak. Boleh dikasih juga. Nah, ini juga ada tunas 2 sampai. Ada triknya sendiri untuk ini? Enggak, ini memang alami. Kadang juga ada 3 tunas juga ada. Alami dari Tuhan ya? Iya, alami dari Tuhan ini. Kalau ini ditanam semuanya bisa tumbuh, juga bisa berbuah semua. Yang penting rawatnya ke depannya harus bagus. Cara medianya yang harus ini termasuk bibit kopior ya Pak? Bibit kopior kemarin semuanya dari bukla kami, dari pembibitan kopior. Karena kami tidak punya pohon tidak kopior. Untuk setinggi ini kan sekitaran 50 cm Pak. Ini berapa bulan Pak? Beda lagi, kalau ini kan dibentuk bonsai, jadi perkembangannya agak lambat. Oh gitu. Agak lambat. Karena ini dibuang juga. Karena nutrisinya kurang. Jadi kalau usia kayak ini hampir 1 tahun. 1 tahun itu segini. Karena bonsai. Medianya dikit. Ini yang di bonsai, tapi ya tetap nanti kalau ditaruh di tanah asli, tetap tumbuhnya bisa cepat. Bisa cepat langsung. Jadi seperti ini kalau dipindah ke lokasi itu langsung bisa cepat pertumbuhannya, perkembangannya. Seperti ini. Itu seperti yang itu kan janjangannya kan itu masih. Itu ada 4, kopiornya 3. Nah, itu ada 4, kopiornya 3 sudah terdeteksi. Kalau yang berarti yang 1 bisa untuk bibit. Yang normal 1 nanti untuk bibit. Karena tidak kopior. Tidak kopior. Ini yang saya acungi jempol dan saya apresiasi. Orang banyak mengapresiasi terlalu kreatifnya Bapak Ismail. Yang di sana boleh dikasih tahu Pak? Iya, silakan. Kalau ini bukan bonsai ya Pak ya? Iya, bonsai. Ini salah satu pembibitan yang dari kelapa kami jatuh saya tanam. Jadi ini kemarin yang bagus-bagus, yang sudah daun 3 sudah diambil pengunjung untuk ditanam. Ini tinggal yang kecil-kecil yang mestinya harus ditanam terlebih dulu ada, kalau maksimal itu daun 3.
kalau maksimal daun 3. Daun 3 itu ditanam lebih baik, pertumbuhannya cepat. Untuk dipindah ke tanah ya? Ke tanah mulai ditanam. Sampai ke daun 3 berapa bulan, Pak? 4 bulan setengah sudah bentuk Sudah daun 3. Daun 3 ya. Ini yang baru tunas tumbuh, ini boleh dilihat dekat. Ini baru tunas. Ini ciri-ciri, bukan ciri-ciri sih, untuk kopior bibit yang ditanam oleh beliau ya. Karena ini saya tanam di lokasi Rimbun. di lokasi rimbun. Nah, ini kami kan mohon maaf ada 2 lokasi untuk pembibitan. Lokasi 1 dan 2 untuk pembibitan khusus. Ini hanya untuk sampel. Untuk sampel kalau Anda datang ke Agro Kopior bisa sambil edukasi. Lihat benih-benih kopior ini. Dan alamat sudah saya sering bilang, kalau alamat itu memang di Desa Kenanti, Kecamatan Dukoseti, Kabupaten Pati. Pasar Ngagel ke timur, ada situ ada pertigaan Tugu ya Pak ya? Google Map Agro Kopior Kenanti. Kenanti sudah. Google Map Agro Kopior Kenanti. Nah, nanti sudah sampai sini. Ini sudah ada pelebaran tempat, jadi Anda bawa keluarga banyak sudah. Ini sana sudah ada. Kalau ini kira-kira umur berapa Pak? Ini penanaman 2016 bulan 6. Ini 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun setengah kurang. Berarti kopior itu mulai tanam dari tanah sampai belajar berbuah berapa yang kami tahun? budidayakan 2 tahun setengah berbuah. Sudah belajar buah? Karena 1 kami rawat, yang kedua tidak tersentuh dengan adanya hama. Anda mungkin bisa masuk di agro kami, bisa membuktikan secara fakta bahwa tanaman kelapa kopior yang kami budidayakan tidak ada namanya yang tersentuh hama atau wawung. Itu jelas, kami bisa menjamin. Tapi boleh dikasih triknya di sini nggak? Nanti lebih paham, nanti kami mengharap kedatangan Bapak Ibu semua untuk nanti bisa di sini. Kami selain ada agro, ada kuliner, ada tempat santai, ada tempat bermain anak. Kalau Anda bawa putra atau putri bisa sambil berenang. Ada berenang. Tempatnya juga sangat sejuk dan sangat ramah lingkungan. Tempat parkir luas, Anda bawa mobil, bawa motor bisa. Jadi kalau untuk pengen tahu trik tentang pengendalian hama, boleh datang untuk belajar dan edukasi bersama-sama belajar. Kalau masalah nanam, kemungkinan besar siapa saja bisa kalau nanam pohonnya terus tumbuh. Kebiasaannya Pak, wawung itu menyerang sekitar kelapa umur berapa sih Pak? Wawung menyerang tidak kenal waktu, tidak kenal musim. Kelapa tumbuh mulai hama menyerang. Yang istimewa lagi, yang paling diserang itu mulai keluar mancung manggar. Berarti itu yang sangat intensif, itu harus diperhatikan. Mulai belajar buah ya? Oke, jadi seperti itu. Lebih dekat, yuk ke sana. Oh iya, di sana ada. Di sana ada kelapa. Kita bisa berdiri. Selamat datang di Agro Kelapa Kopior. Ini yang kami budidayakan secara maksimal 2 tahun setengah, mulai berbuah beruntun-runtun dengan bentuk buahnya saja dengan pohon cabai. Ini tinggi pohon cabai. Tinggi pohon cabai. Ini fakta tanpa ada rekayasa. Tanpa ada rekayasa. Ya tanpa saya editor Bapak ini sudah ini gini Pak, ini seperti ini. Pembibitan yang kadang seleksi paling istimewa menurut kami ya, seperti ini. Ada 1 tangkai ini, bibitnya calon buahnya 2. Kalau yang 1 ini kopior, yang 1 tidak, ini biasanya kopiornya nanti luar biasa. Oh gitu Pak. Jadi ini kan jarang ditemukan seperti ini. Seperti ini. Ini tangkainya 1. Tapi isinya 2. Isinya 2. Kalau yang nanti 1 kopior, yang 1 tidak, ini memang dicari biasanya. Kemungkinan kedepannya bagus. Kopiornya bagus sekali ya. Dan yang saya herankan di sini kopior dagingnya Pak. Daging kopiornya pun rasanya beda Pak dari kepemilikan Anda ini. Karena bentuk dari sari buah yang ada di sini itu memang tekstur tanah yang menjamin. Pasir tanahnya dekat dengan pantai. Jadi apapun tanaman yang ada di sini itu bentuk semangka, bentuk padi, bentuk kelapa itu istimewa. Tapi ini
mulai buah pertama ini? Mulai buah pertama sudah ada kemarin di sini. Sudah tak petik kemarin. Ini yang adiknya kedua, berarti, adiknya ini? Yang kedua kemarin kan ada musim kelakani. Oh ya. Kelakani ini mulai... tolong dijelaskan, kalau kelapa itu ada musim nggak berbuahnya juga loh ya? Boleh dijelaskan sedikit? Semestinya kelapa berbuah tanpa kenal waktu, tanpa kenal musim, hanya waktu kemarau, nutrisi kurang, itu buahnya kurang maksimal. Tetap berbuah, tapi kurang. Tapi biasanya 10 hanya 3, hanya 4. Tapi jadi, kalau ada hujan pertama itu mulai beruntun kembali sangat. Jadi nggak usah kaget kalau tiba-tiba waktu kemarau nggak terlalu banyak buahnya. Tapi kalau ciri-ciri awal Pak, ciri-ciri awal pohon ini terserang wawo, itu ada nggak? Kalau sudah tinggi kayak gini kan jarang terjangkau oleh tangan kalau sudah. Tapi ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya bisa melihat cara pengendalian kami di YouTube kami gitu. Nanti bisa melihat cara bahwa kelapa yang mulai keluar tunak, keluar manggar, keluar manjung itu memang rawan diserang hama. Itu biasanya begitu karena kadang petani tidak memperhatikan hama kelapa. Kadang ditanam, asal ditanam nanti tidak diperhatikan hamanya. Tapi ada ciri-cirinya nggak dari daun kelapa? Ada. Kalau diserang? Kalau diserang itu ada, kalau waktu hening itu ada suara wawo makan. Oh gitu. Karena cangkangnya sangat kuat, itu ada suara. Kalau suara jelas. Krak 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 itu wawong. Gitu ya, Pak ya. Krak 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 itu bentuk wawong. Makanya memang ada kalau kita lebih dekat dengan tumbuhan, pasti kita tahu. Senang dengan tanaman, ya? Kita bisa mencari kelemahan-kelemahan dari hama-hama tersebut. Ya terus belajar intinya ya Pak ya. Terus belajar senang dengan tanaman. Ini ya, ini bukti kalau emang maksimal nanamnya dan mau merawat dengan baik, 2,5 tahun sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Dan ini pun sudah ada tanda-tanda kalau kopior ada nggak Pak? Tapi belum ada kalau belum dulu. Nanti butuh waktu 2 bulan lagi. Sudah kelihatan. 2 bulan lagi karena bentuk kopior itu cirinya lebih tua dulu. Temannya masih muda, masih bentuk degan. Itu kopiornya karena genetik tidak normal. Itu biasanya lebih bisa dikonsumsi pertama. Ada. Itu kopior. Tapi kalau dari tumbuh awal seperti bibit yang baru tumbuh, yang baru tumbuh sekisaran 5 bulan gitu, kalau ciri-ciri minimal apa? Ada nggak? Kalau itu bakal ada tumbuh kopior. Ya. Kami sampai saat ini belum bisa menentukan. Hanya kami bisa mendeteksi saja karena daun biasanya kalau kelapa kopior itu terlihat berminyak mengkilat. Gitu ya. Beda dengan tidak kopior. Maksudnya daun yang baru yang kayak gini mengkilat. Maksudnya kalau umur masih muda ya, kalau dari tunas kami hanya bisa mendeteksi bahwa daun ini mengkilat berminyak. Itu ciri-ciri yang 80% biasanya kopior gitu ya. Bisa juga kopior, bisa juga tidak, berubah juga bisa. Tapi biasanya rata-rata kemarin kami menanam kan kami deteksi semua bahwa yang saya tanam ini kok daunnya mengkilat berminyak. Kalau mengkilat kok kebanyakannya kopior gitu. Kopior, rata-rata banyak kopior. Tapi kan kalau orang ini yang ditakutkan kan beli bibit berapa satu kalau sudah siap ditanam? Dari kami karena kami pembibitan sendiri, kami ingin semuanya berbudidaya kelapa kopior. Kami jual serendah mungkin agar bisa menikmati kopior. 25.000. 25. Ya kalau 50 plus ongkir lah. Gini, ongkirnya nanti. Itu sedikit pembicaraan kita hari ini sama Pak Haji Ismail. Kalau Anda pengen membudidayakan kopior, nggak usah khawatir. Intinya kayak gitu ya Pak ya. Terus kalau Anda pikirannya kalau nanam pasti kopior, ya nggak gitu juga ya Pak ya. Gitu juga. Kita hanya berusaha saja. Coba dijelaskan yang mau usaha kopior Pak. Ikhtiar saja supaya yang kita tanam sesuai dengan yang kita rencanakan. Ya, amin. Anda beli bibit 20, yang 18 tumbuh kopior. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tumbuh 10 syukur. kopior. Tumbuh kopior semua, syukur alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Tapi emang dari pihak Pak Ismail pun tidak bisa menjamin 100% kalau bibit dari sini kopior. Itu sudah jelas memang. Tapi kalau ada 20 bibit yang 10 kopior itu kemungkinan besar bisa terjadi.
Iya. Dan kebanyakan dari sini emang kopior ya Pak ya? Kebanyakan memang kopior, dari Agus 123 ini kopior. Ini sudah ada buktinya, ini termasuk pohon yang baru 2,5 tahun. Terus itu nanti bisa saya videokan sampai ke depan. Ini yang di tempat agronya ini berapa tahun semua kira-kira? 4,5? 4,5. 4,5 tahun ya, nanti kita lihat ya. Penanaman 2016 bulan 6. Nah itu semua yang sudah tumbuh dan sudah kelihatan hasilnya kalau itu mangkopior. Nah ini termasuk bukti dari beliau. Enggak bukti lagi, emang ini kerjanya beliau yang sudah tumbuh, dan ini kisaran umur 4,5 tahun. Ada bedanya nggak Pak antara hijau dan itu genjah ya Pak ya? Genjah. Itu kan yang lagi populer juga, genjah kopior. Terima kasih Pak Ismail atas kesempatan waktunya, dan sampai di sini kebersamaan kita. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.